Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini aku akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Teman-teman udah tahu belum makhluk hidup itu apa aja? Sebelumnya teman-teman tahu nggak ini makhluk hidup ini tuh apa aja? Makhluk hidup itu orang, hewan, sama tumbuhan ya. Ya, benar sekali. Sekarang aku akan jelasin semuanya ya, bagaimana perkembangan makhluk hidup itu. Nah, yang pertama ini ada manusia. Manusia nih teman-teman sekarang nggak langsung gede nih, pasti melewati step-stepnya kan. Nah, yang pertama ini ada janin. Nah, di dalam janin ini tuh, dalam perut ibunya teman-teman ini 1-9 bulan. Jadi nggak langsung gede nih teman-teman. Habis sudah 9 bulan teman-teman ini keluar dari perut ibunya teman-teman. Terus jadilah si bayi. Nah, bayi udah bertumbuh 1-5 tahun. Dia belajar merangkak, terus tengkurap. Nah, belajar jalan, akhirnya jadilah anak-anak kayak teman-teman. Teman-teman masih anak-anak kan? Nah, udah anak-anak, makin lama makin sini anak-anak bertumbuh juga jadi remaja. Udah remaja, udah kenal kayak cinta-cintaan gitu, kayak di TikTok atau di mana. Tapi teman-teman belum boleh ya untuk mengenal cinta-cintaan karena teman-teman masih anak-anak. Abis itu dewasa ini kayak ibunya teman-teman, ibu bapaknya teman-teman, itu namanya dewasa. Nah, lansia. Kalau di sini lansia ini kayak siapa? Kayak kakek nenek teman-teman, benar. Sekarang next. Ya, kita bahas selanjutnya. Nah, untuk hewan ini, yang pertama ini bertelur atau ovivivir. Ciri-ciri dari hewan ovivivir adalah pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui. Yang ketiga ini dia bertelur dengan jumlah yang banyak. Jadi sekali dia bertelur ini nggak cuma 1 atau 2, bisa 3, 5, bahkan lebih dari 5. Nah, contohnya yang hewan bertelur ini ialah ini ada ayam, kura-kura, ikan, penguin, sama komodo. Terus yang kedua ini melahirkan atau vivivivir. Ciri-ciri vivivir yaitu memiliki daun telinga. Yang pertama ini memiliki daun telinga. Yang kedua mempunyai kelenjar susu dan menyusui anaknya. Yang ketiga, janin tumbuh di dalam induk betina yang disebut dengan masa kehamilan hewan. Nah, contoh dari hewan vivivir yaitu ada kucing, domba, jerapah, dan macan. Terus yang ketiga ini bertelur dan melahirkan, yang disebut ovovivipar. Ini contohnya banyakkan hewan laut. Yang pertama ini ada hiu, kuda laut, ada iguana, dan ular. Lanjut. Maaf teman-teman, mungkin dari laptop aku ini ada kendala di koneksi internet. Teman-teman jangan keluar dari Google Meet dulu ya. Selanjutnya aku akan membahas tentang perkembangbiakan dari tumbuhan. Pokoknya teman-teman ditunggu sebentar ya. Nah, tumbuhan ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangan biakan generatif yaitu secara kawin. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Nah, di bunga ini contohnya ada mahkota,
kelopak, dasar bunga, tangkai, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Nah, yang kedua ini ada vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan biakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu ada pertama vegetatif alami. Yang vegetatif alami itu yaitu perkembangbiakan vegetatif alami hidup atau tumbuh terjadi tanpa bantuan tangan manusia. Yang kedua vegetatif buatan, perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Nah, sebelum ke kuis, aku mau menayangkan sebuah video yang menjelaskan semua tentang perkembangbiakan makhluk hidup lebih rinci. Disimak ya teman-teman untuk videonya. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Bapak yakin tentu kalian semua sudah mengetahuinya bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur.
Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah katak dan ikan. Sedangkan anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan vegetatif itu tidak, perkembangbiakannya tidak disertai
peleburan spermatozoid dan sel telur. Tumbuhan yang memiliki bunga biasanya berkembang biak dengan generatif karena memiliki sel telur dan sel sperma. Teman-teman, tanaman yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki bunga karena perkembangbiakan generatif itu terjadi penyerbukan yang nantinya menjadi buah dan biji. Sebelum belajar penyerbukan, kita belajar bagian-bagian bunga dulu ya. Kita pelajari bagian-bagian bunga sempurna ya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, yang mana serbuk sarinya, yang mana kepala putiknya. Nah, itu yang di lingkaran adalah serbuk sari, kepala putiknya yang warna hijau. Nah, begitu prosesnya anak-anak. Oke, lalu turun ke tempat bakal buah. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis penyerbukan ya. Ada penyerbukan sendiri terjadi pada satu tangkai bunga ya. Dan berikutnya penyerbukan tetangga. Nah, dalam satu tanaman tapi tangkainya berbeda, itu penyerbukan tetangga. Berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi dengan pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis ya. Misalkan sama-sama pohon mangga, mangganya jenisnya mangga aromanis, di sebelah rumah sama di depan rumah sama jenisnya mangga aromanis. Nah, itu penyerbukan silang. Nah, sedangkan penyerbukan bastar, nah ini terjadi dua pohon dan dua jenis, jadi berbeda jenisnya. Misalkan depan mangga, mana lagi samping mangga gadung, misalkan seperti itu. Nah, jenisnya berbeda ya kalau penyerbukan bastar. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Ada dua ya, secara alami dan buatan. Kita belajar secara alami dulu ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif alami bisa dengan cara spora. Contohnya pada tumbuhan paku ya, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Spora terletak di dalam kotak, namanya sporangium. Nah, kalau spongariumnya itu pecah, spora akan tumbah ke bawah dan akan tumbuh tanaman baru. Dengan cara rizoma. Rizoma ini adalah akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, ciri-cirinya dia seperti akar tapi batangnya beruas-ruas. Nah, di ketiak akarnya itu ada tunasnya. Contohnya pada tanaman jahe, kencur, kunyit, kunci, temulawak, nah dan sejenisnya ya. Berikutnya perkembangbiakan dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Ya, itu terlihat di pangkal batangnya itu ada bulat namanya siung. Dia menyimpan cadangan makanannya di situ. Berikutnya dengan cara umbi batang.
Nah, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, di dalam kulit umbi itu terdapat tunas. Nah, kalau cocok tanahnya, dia akan menjadi tanaman baru. Berikutnya berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya pada wortel ya. Cirinya dia tidak mempunyai daun atau kuncup. Jadi dari akar langsung batang. Berikutnya berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Nah, contohnya pada tanaman cocor bebek ya. Berikutnya dengan cara geragih atau stolan. Nah, geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, kalau yang di bawah tanah itu contohnya rumput teki, kalau yang di atas itu contohnya pada stroberi. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan yang tanpa dilalui proses perkawinan, tapi dengan bantuan makhluk lain, dalam hal ini manusia ya. Nah, di antaranya bisa dengan cara mencangkok. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Pertama, kita kupas kulit dan kambiumnya, lalu beri tanahnya yang lembab ya. Bungkus dengan serabut kelapa. Kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa, dilubangi kecil-kecil. Habis itu diikat ya. Nah, jangan lupa tiap hari disiram. Siramnya nggak usah terlalu banyak, yang penting tanahnya lembab. Oke. Berikutnya dengan cara menstek. Nah, kali ini kita ambil contoh batang singkong akan kita stek. Kita potong miring ya, agar mudah dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya kita gemburkan juga. Berikutnya dengan cara merunduk. Nah, cari cabang yang dekat tanah. Nah, kita rundukkan ya, kita masukkan ke dalam tanah, kita tambahin tanah dengan tanah yang gembur sehingga akar mudah untuk tumbuh. Kalau sudah tumbuh, kita potong, tumbuhlah tanaman baru. Berikutnya dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini harus ada dua tanaman yang berbeda ya. Nah, tanaman yang pertama kupas batangnya, tanaman yang kedua ambil mata tunasnya. Nah, mata tunasnya itu kita tempelkan di tanaman satunya. Oke, lalu ikat, bisa dengan plastik, rafia atau isolasi. Yang terakhir dengan cara menyambung. Di sini ada dua tanaman ya. Nah, potonglah tanaman satu dan tanaman dua. Nah, setelah dipotong, batang dari tanaman satu sambungkan ke tanaman dua. Oke, kalau sudah tersambung, ikatlah. Nah, teman-teman udah mau menjawab kuis? Nah, siapa yang bisa menjawab, aku akan memberi teman-teman hadiah. Contoh hewan yang bertelur dan melahirkan apa? Hewannya di laut kan, Kak?
Kayak paus, kuda laut, sama ular, bener gak Kak? Ya, benar. Lalu saya membuat evaluasi pembelajaran yang sudah saya berikan kepada teman-teman siswa saya. Saya memberikan soal lewat Google Form sebanyak 5 soal. Dan respon dari anak-anaknya, karena murid saya ada 6, semuanya mengisi ini nama-nama murid-murid saya. Lalu ini jawaban dari mereka semua.